Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asghil jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika wa asghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas salihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin setiap malam Senin ba'da maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Dan Allah turunkan magfirahnya, amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah saya akan jelaskan tentang satu perkara yang menyebabkan rusaknya mata hati dan memadamkan mata batin. Satu hal yang dilakukan oleh kita tapi menyebabkan dua hal yang penting rusak, yaitu rusaknya mata hati dan padamnya mata batin. Manusia itu terdiri dari dua, ada jasad, ada ruh. Makanya ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Kira-kira pentingan mana Pak? Makanan jasmani sama makanan rohani? Dua-duanya penting ya. Tapi menurut kita lebih pentingan mana? Jasmani. Ya, monggo kita coba kupas ya. Nabi Adam itu disebut dengan Abul Bashar. Bapaknya jasad, itu Nabi Adam. Terus kalau bapaknya ruh siapa? Gitu Pak ya. Kalau ada bapaknya jasad, ya pasti ada bapaknya ruh. Bapaknya jasad, Abul Bashar, adalah Adam alaihissalam. Terus kalau bapaknya ruh siapa? Hah? Ternyata bapaknya ruh adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Ustadz? Ya, saya ambil dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Ya. Kitabnya ada 4 jilid Pak. Ya. Nanti kalau saya jelasin, mudah-mudahan Bapak meluruskan ya.
meluruskan dengan pendapatnya Imam Sunan At-Tirmidzi. Ya. An Abi Salamah an Abi Hurairah qala qalu ya Rasulullah mata wajabat lakan nubuwah. Jadi para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat menjadi nabi? Kira-kira kapan, Pak? Kira-kira kapan? Bapak tahunya kapan? Usia 25 tahun. Kalau 25 nikah ya. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah 40 tahun itu menerima wahyu yang pertama. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat menjadi nabi? Kapan engkau diangkat menjadi nabi? Rasul menjawab, qala wa adamu baina ruh wal jasadi wa adamu bainar ruh wal jasad. Itu jawabnya nabi. Apa kira-kira Indonesianya? Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau diangkat menjadi nabi? Lalu Rasul menjawab, wa adamu bainar ruh wal jasad. Sewaktu Adam masih antara ruh dan jasad, berarti belum menyatu. Berarti Adam belum dijadikan oleh Allah, nabi kita sudah diangkat menjadi nabi. Itu nyambung, Pak? Nyambung ya? Cocok tidak? Baru dengar? Belum cocok ya? Nah, ini kira-kira kita berani nggak menentang Imam At-Tirmidzi? Iya kan? Saya ambil dari fadilah Rasulullah, fadilah kenabian yang ada di kitab At-Tirmidzi. Ternyata keterangannya seperti itu, bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi sebelum kejadian Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah baru jadi, gitu, baru selesai, lalu subhanahu wa ta'ala masaha itu mengusap masaha zohrohu. Nabi Adam tuh diusap punggungnya. Dalam riwayat lain itu az-zohri al-yumna, jadi diusapnya sebelah kanan ya. Baru zuriyahnya keluar, Pak. Zuriyah itu turunan Adam keluar dan berbaris sebelah kanan, tapi masih berbentuk ruh, berbaris. Kecilnya ruh kadzarri, lebih kecil daripada semut, bidun, dan warnanya putih. Warnanya putih. Khalaqtu haula'i lil jannah. Allah ciptakan ruh yang putih ini yang berbaris sebelah kanan Nabi Adam adalah nantinya untuk calon penghuni surga. Makanya pas di dunia bi amali ahlil jannah ya'maluna, mereka akan beramal di dunia dengan amalan-amalan surga yang menyebabkan dirinya dengan rahmatnya Allah masuk
surganya Allah. Setelah itu kemudian masaha zohrohu, Allah mengusap lagi. Dalam riwayat lain al-yusra, ya, simal kiri, diusap sebelah kiri, lalu zuriyahnya keluar lagi Pak, banyak juga. Kadzarri, sama, lebih kecil daripada semut dan berbaris. Sudun, warnanya hitam. Khalaqtu haula'i linnar. Allah ciptakan mereka untuk menghuni neraka nantinya. Sehingga ketika di dunia bi'amali ahlinar ya'maluna, mereka hidup di dunia nanti akan beramal amalan orang-orang ahli neraka. Gitu Pak. Warnanya hitam ruhnya. Nah, pertanyaannya, dulu kita itu barisnya sebelah mana? Apa yang ruhnya putih, apa yang ruhnya hitam? Kira-kira Bapak bisa merasakan nggak kanan apa kiri? Dan ternyata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hafal nama-nama ruh yang sebelah kanan. Hafal semua Pak, nama-namanya. Karena penduduk surga itu namanya sudah ada. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hafal itu nama-namanya. Subhanallah. Kita ngapalin nomor HP-nya anak nggak hafal-hafal. HP sendiri hafal nggak Pak nomornya Pak? Hafal ya. HP-nya Ustadz hafal nggak? Alah, boro-boro HP-nya Ustadz. Baginda Nabi hafal Pak. Makanya Rasul itu kalau memberikan nasihat kepada umatnya beda-beda Pak. Beda-beda. Rasulullah lagi tiduran, kemudian kedatangan tamu laki-laki. Kemudian tamu laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, nampaknya engkau lemas. Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku belum makan dari pagi." Gitu. Padahal kuncinya dunia ada di Rasulullah. Rasulullah dari pagi belum makan. Kenapa? Rasul menguji sahabat tadi. Gitu. Karena sahabat ini namanya ada di surga. Langsung bangkit, dia cari makan buat Rasulullah. Sedangkan dia orang yang nggak punya. Akhirnya bekerja dia. Ngambil air dari sumur ke rumahnya. 1 ember itu dikasih 2 butir kurma. Itu bayarannya Pak. Bapak jangan bayangin ngambil air dari sini ke depan beli galon. Gampang kalau di sini Pak ya. Dibayar 2 kurma. Lalu datang berikan kurma itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Untukmu mana?" "Aku nggak apa-apa ya Rasul. Yang penting engkau ya Rasul." Subhanallah. Ya, kalau kita kan enaknya buat sendiri apa ya. Kadang-kadang kita makan enak inget istri nggak Pak? Itu sama istri sendiri tega begitu ya Pak ya. Gimana sama orang lain? Ya, Bapak kalau diajak sama bos makan inget istri nggak? Kalau inget bungkus Pak, Bapak bungkus nggak? Nah itu jauh. Dingin nggak enak. Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan kuntu awalahum fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Aku ini diciptakan Allah paling awal, tapi diutus paling akhir. Makanya Rasulullah disebut Abul Arwah, bapaknya ruh. Nah, gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan tema ini, bahwa ada satu perkara yang ketika kita melakukannya, maka 2 hal yang terpenting di tubuh kita rusak. Apa itu kira-kira? Gitu Pak ya. La yusakkikannaka fil wa'di
adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linu risarirotika. Nah itu Pak, satu perbuatan yang kita lakukan sekaligus merusak dua hal yang terpenting yang ada pada diri kita, yang menyebabkan kita tidak peka lagi dengan ayat-ayat Allah, tidak peka lagi dengan keimanan kita. Apa itu? La yusakkikannaka, ketika kita sudah mulai ragu dengan janjinya Allah. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Allah sudah berjanji kepada kita, kemudian kita melakukan apa yang diperintah, kemudian janji itu tidak turun-turun, maka muncul keraguan pada diri kita. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, kalian mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Bapak pernah nggak punya permintaan yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah? Banyak banget apa banyak biasa? Seseorang dagangnya tidak begitu untung, kemudian datang kepada seseorang, apa yang harus dibaca biar dagangnya untung? Terus orang itu mengatakan bacain sholawat. Dibaca itu sholawat 2 tahun, baca sholawat 1 hari 1000. 2 tahun berapa ribu Pak? Setahun berapa hari? 360 kali 2 720-an ya. 720 kali 1000. Nah segitulah ya, sama temen lah nggak apa-apa. 2 tahun belum ada tanda-tanda. Kira-kira mulai ragu nggak Pak? Saya udah 2 tahun ini dibaca, tapi belum ada tanda-tanda. Kira-kira berhenti apa diterusin Pak? Itu Pak. Sudah mulai ragu dengan janjinya Allah. Ketika kita sudah ragu dengan janjinya Allah, maka 2 hal rusak Pak. Yang pertama adalah qadhan fi basiratika, rusak mata hatinya. Manusia itu punya jasad, dan jasad itu punya qalbun. Nah qalbun itu namanya mata hati jasad. Kalau mata hatinya sudah rusak, sudah tidak peka lagi. Ditambah yang kedua, wa ikhmadan linuri sarirotika. Ikhmadan itu maknanya padam. Padam sariroh hati. Padam sariroh. Sariroh itu hatinya ruh. Kalau tadi basiroh hatinya jasad. Kalau sariroh hatinya ruh. Ketika dua-duanya telah rusak dan padam, maka kita sudah ada tidak peka lagi. Bapak perhatikan orang dulu Pak. Orang dulu sama keluarga itu seperti ada ikatan Pak. Seperti ada ikatan. Ibunya masak nasi tuh mateng, tapi lembek gitu Pak. Ya, pernah dengar nggak Pak? Iya ayah naon masak teh, gitu Pak ya. Nah, terus Bapak mimpi gigi yang atasnya rontok, bukan rontok, lepas. Biasanya ayah naon Pak? Saudara tertua meninggal ya Pak ya, benar tidak Pak? Nah, kalau gigi yang paling bawah, saudara yang termuda ya. Kalau matanya keredutan, mau nangis. Kalau tangannya keredutan, mau dapat rezeki. Ini mah tangan keredutan, rezeki nggak datang. Ternyata asam urat Pak. Ternyata asam urat. Sudah nggak peka lagi. Dulu di kampung kalau anaknya hilang nggak pulang-pulang, dipanggil pakai apa Pak? Gentong tuh, Bapak masih tahu.
Gentong, Pak. Gentong itu sebuah tabung yang terbuat dari tanah. Dipanggil itu namanya. Itu sorenya pulang, Pak. Itu setrumnya dari mana? Sekarang kan nggak ada ya. Gentong tuh nggak ada, adanya galon. Sekarang Bapak coba pakai galon manggilnya. Kira-kira nyambung tidak? Kira-kira aja. Galon mah dari plastik ya Pak ya. Kalau gentong dari tanah mungkin masih nyambung ya ke bumi. Orang dulu baca Fatihah nggak fasih, baca Bismillah pun nggak fasih. Tapi kenapa bisa nyata? Itu akibat dua hal ini masih utuh, masih bagus. Antara basiroh dengan sarirohnya masih bagus, belum rusak. Nah, sekarang kita tuh sudah mulai meragukan janji-janjinya Allah. Ragu nggak Bapak janjinya Allah? Kalau doa langsung dikabulkan enggak ya Pak ya? Doanya udah 2 tahun tapi janjinya Allah belum kunjung datang. Kalau doa itu tugasnya kita dan mengabulkan itu tugasnya Allah. Itu sadar betul itu kita harusnya. Kita itu apanya Allah. Allah tuh siapanya kita gitu. Kita maunya begitu nyuruh langsung diturutin kan gitu ya Pak ya. Emang anaknya kita. Emang pembantunya kita gitu kan ya. Terus kira-kira sholat kita udah bagus apa belum Pak? Belum. Kita kalau sholat murni ingat Allah apa murni ingat yang lain? Nah itu ya. Sodakohnya kita tuh murni lillah apa masih ada pengen dipuji orang? Iya kan? Orang jam 9 pagi udah ngantuk terus ditanya, "Kunaon sih ngantuk wae?" Malamnya aku tahajud 12 rakaat gitu. Itu memberitahu pas sama kawan ya. Nah itu. Terus pantas enggak ya kalau doa-doanya dikabulkan? Ya. Untungnya ada solawat Pak. Di dalam sholat ada solawat. Dengan solawat itulah Allah angkat sholat kita. Dengan solawat itulah Allah angkat sodako kita. Dengan solawat itulah Allah angkat sholat malam kita. Jadi karena solawat itu. Karena Nabi itu diciptakan sebelum Allah menciptakan apapun. Dan Allah menciptakan apapun karena Allah menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang Bapak pernah nggak Bapak pengen gitu, pengen mimpi ketemu Rasulullah? Pengen tidak? Pernah nggak Bapak sebelum tidur bilang, "Ya Allah, mimpikan aku dengan Rasulmu ya Allah"? Pernah nggak? Pernah nggak? Jawabannya ragu-ragu. Ya. Padahal karena beliaulah Pak semua ini terjadi ya. Makanya barang siapa yang rajin baca solawat sebanyak-banyaknya solawat sebelum akhir hayatnya, aku akan datang sebelum kematian di dalam mimpi. Kejar itu Pak, itu satu peluang. Dan mudah-mudahan nama kita ada di hati Rasulullah ya. Karena nama yang ada di hati Rasulullah itulah calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita ada. Ustaz, itu tahu saya kanan kiri itu gimana caranya? Ya gampang sebetulnya Pak. Kata Imam Al-Ghazali itu batasannya 40 tahun. Kalau 40 tahun itu condongnya ke kanan, nah berarti dulu ruhnya juga barisnya sebelah kanan. Tapi kalau masih condong ke kiri, berarti udah jelas hitam ruhnya. Gitu. Nah Bapak sekarang condong ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Latihan kalau jalan tuh miring ke kanan gitu. Tengkleng. Ya. Gitu Pak ya. Bapak kalau remian kuat nggak Pak? Pernah remian nggak Pak? Pernah. Kuat nggak Pak? Kuat ya. Kalau dibawa ngaji 1 jam kuat apa?
Itu berarti masih condong ke kiri ya. Kalau masih 35 mending lah, ada 5 tahun lagi. Tapi kalau sudah 45 udah lewat 5 tahun ya. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, nyambung Pak ya, mudah-mudahan kita bisa jadi iktibar. Terus gimana Tan? Biar saya bisa peka lagi gitu. Biar peka lagi tuh gimana? Ya, kita pahami bahwa Allah berikan rizki ke kita itu 2. Yang pertama adalah rizki lahir, dan yang kedua rizki batin. Ya. Mata rozaqokat ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbaghu alaika ni'amahu zohirotan wa batinatan. Itu. Ketika Allah memberikan rizki kepadamu at-ta'ata, ketaatan, itulah rizki lahir. Itu. Bapak nu duduk dengerin itu rizki lahir. Bapak bisa sholat, bisa puasa, bisa sholat malam, bisa sodako, itu semua rizki lahir. Bentuknya ketaatan. Jadi seluruh bentuk ketaatan itu adalah rizki lahir. Dan kapan Allah memberikan rizki batin yang berupa al-ghina bihi anha. Ghina itu maknanya kaya. Kaya itu tidak butuh, maknanya nyaman. Al-ghina bihi, nyaman dengan ketetapan Allah, nyaman dengan keputusan-keputusan Allah. Apapun keputusan Allah, dia tetap senang. Cocok ya senang, nggak cocok ya tetap senang. Itu namanya ghina. Kalau kita sudah diberikan ghina oleh Allah, maka kita telah diberikan rizki batin. Itu Pak. Kira-kira rizki batin diberikan sesudah rizki lahir, apa langsung rizki batin juga bisa Pak? Bapak pernah lihat ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak suka sodako, terus bisa sabar? Ayat tuh Pak. Ada nggak suka ke masjid, nggak suka sholat, nggak suka puasa, nggak suka sodako, tapi bisa sabar, nerima? Ayat tuh Pak. Ada. Kira-kira bisa ditunjukin nggak orangnya? Kalau menurut keterangan ini tidak mungkin terjadi. Coba Bapak lihat kalimatnya ya. Mata rozaqokat ta'ata wal ghina bihi anha. Itu Pak. Rizki yang kedua itu namanya al-ghina. Merasa cukup bihi dengan keputusan-keputusan Allah. Anha. Sebabnya adalah taat. Ha itu kembali ke ta'ah. Jadi Allah tidak akan membenahi hati kita kalau kita tidak taat dulu. Itu. Jadi bohong kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak sodako, terus baik gitu. Itu nggak terjadi. Tapi ada ustadz bohong. Dia pamrih, tidak betul-betul tulus. Karena konsepnya nggak ada. Enggak gitu. Allah memberikan rizki batin itu anha, ketika melewati taat yang sempurna. Gitu. Ada enggak Pak orang rajin sholat, rajin sodako, rajin puasa, tapi masih sering marah-marah? Ada enggak? Ada. Dan bener ada. Kenapa? Baru diberi rizki lahir. Karena belum sempurna rizki lahirnya, sehingga Allah belum menyempurnakan rizki batin. Jadi wajar kalau ada yang sholat tapi masih suka marah-marah. Ayo, di ayat tuh mana orangnya Pak? Jadi masih wajar. Kenapa? Karena Allah belum memberikan al-ghina, belum memberikan al-ghina kepada orang itu. Kenapa belum diberikan? Karena belum sempurna ketaatannya, ya. Makanya kita sempurnakan ketaatannya. Gitu. Bapak kalau duduk ngaji ikhlas nggak?
Nah, itu namanya sempurna. Ada yang nggak ikhlas, Pak. Ada. Kalau dibawa lama tuh, nggak udah Ustadz deh. Nah, itu nggak ikhlas ya. Nah, mudah-mudahan di sini ikhlas ya. Alhamdulillah. Enak lama apa enak sebentar, Pak? Nah, itu ya. Kalau bagi saya enakan sebentar. Ya. Nyambung, Pak? Nyambung ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disempurnakan rizki lahirnya, sehingga Allah benahi batin kita, gitu Pak ya. Makanya sholat itu harus menghadirkan dua-duanya, ya lahirnya ya batinnya ya, karena sholat itu lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah ya. Orang tidak akan bisa mengingat Allah ketika sholat kalau tidak bawa ruh, karena ruh itulah yang pernah ketemu Allah gitu. Kalau jasad belum pernah ketemu Allah, jadi nggak bisa ya. Nyambung Pak. Kemudian ada satu lafaz yang bunyinya aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Ada orang masuk surga itu karena digiring oleh Allah. Masuk surganya digiring oleh Allah. Kalau digiring itu kira-kira campur ditendang tidak, Pak? Kalau kalimat digiring itu buat apa, Pak? Buat manusia apa buat hewan, Pak? Buat hewan ya. Kayak giring apa, Pak? Bebek, sapi, embe gitu. Kira-kira dicampur apa, Pak? Nah, itu kan ya. Campur cepret gitu, atau tendang ya, Pak ya. Itu namanya juga digiring. Tapi ada orang masuk surga itu digiring oleh Allah, digiring. Kenapa digiring? Aujaba alaika. Ketika Allah mewajibkan kepadamu, maknanya kita itu digiring untuk masuk surganya Allah. Gitu, Pak. Jadi kalau kita baru bisa melakukan yang wajib, berarti kita masuk surga itu digiring. Gitu. Tapi kalau sudah naik menjadi arif, dia mampu melakukan sunnah, maka kita masuk surga dengan kesadaran kita, dengan rahmatnya Allah, tapi dengan kesadaran kita. Makanya Bapak tadi sholat maghrib berapa rakaat, Pak? 3. Berarti digiring. Digiring kalau 3. Tapi kalau 5, nah itu berarti sudah ada kesadaran, naik tingkat. 5 rakaat paham, Pak? Wah, Ustadz sesat, maghribnya 5 rakaat. Wajibnya 3, 2-nya ba'diyah, ya sunnah. Jadi orang yang sudah mampu melakukan sunnah berarti sudah naik, Pak. Maka kalimatnya tidak digiring lagi, tidak digiring, ya sudah arif mulai. Gitu. Kayak puasa sama. Bapak kalau Ramadan puasa? Ramadan puasa, Pak? Puasa ya. Selain Ramadan? Kalau hanya puasa Ramadan digiring juga. Ya. Tapi kalau dicampur sunnahnya itu berarti sudah naik kelas gitu ya. Entah Senin, entah Kemis, atau salah satunya. Seninnya doang, Kemisnya doang, tidak apa-apa gitu. Ya, mau digiring ya, kalau digiring campur tendang, Pak ya gitu. Masih kuat, Pak? Masih ya. Ini saya sambil ngerasain sakit gigi, Pak, jadi nikmat ya. Nggak apa-apa, Pak ya, ya lumayan ini, mudah-mudahan lupa gitu. Biasanya kalau lupa sakitnya hilang, bener nggak, Pak? Tapi ini masih inget ini. Jadi masih senit-senit tidak terasa ya. Quran menyebutkan dan memerintahkan kepada baginda Nabi SAW, basyiril mukhbitin,
berilah engkau kabar gembira orang-orang yang mukhbitin. Siapa mukhbitin gitu kan? Yang memberi kabar itu baginda Rasul. Allah memerintahkan engkau berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Siapa mukhbitin? Dalam tafsir disebut al-muti wal mutawadi'. Orang yang taat dan rendah hati. Orang yang taat lagi rendah hati. Berarti orang yang sudah dapat rizki dua, rizki lahir dan rizki batin. Rizki lahirnya apa? Taat. Rizki batinnya rendah hati dia, tidak sombong, menerima, mudah merasa kalah gitu ya, mengalah bukan kalah. Berarti orang yang sudah mendapat dua rizki, orang yang sudah mendapat dua rizki, qad asbagha, Allah telah menyempurnakan nikmatnya. Ni'amahu zohiron wa batinan. Itu Allah telah memberikan rizkinya, telah menyempurnakan rizkinya, yaitu kalau orang diberi rizki dua. Jadi siapa yang diberi kabar gembira, Pak? Orang-orang mukhbitin ya. Quran menyebutnya al-mukhbitina, bentuk jama mudzakkar salim. Berarti orangnya banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Kita masuk nggak ke situ? Masuk nggak kira-kira? Allah sediakan kursinya banyak untuk orang-orang mukhbitin yang akan selalu mendapat kabar gembira. Kursinya banyak, Bapak masuk, duduk gitu. Siapa yang boleh duduk di situ? 4, Pak. Syaratnya harus ada pada dirinya. Boleh duduk di kursi mukhbitin. Tadi mukhbitin siapa, Pak? Orang-orang yang taat lagi rendah hati. Satu syaratnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah orang yang apabila Allah sebut wajilat qulubuhum. Wajilat apa, Pak? Khofat, atau tafsir lain bergetar ya. Ketika Allah disebut bergetar. Bapak kalau ada Allah disebut bergetar apa biasa saja? Biasa saja ya. Coba Bapak punya setoran motor 3 bulan belum bayar, Pak. Terus di depan rumah Bapak ada orang pakai jaket hitam di depan, terus Bapak lihat, itu kira-kira wajilat tidak? Nggak geter, alalah gitu. Bener, masuk rumah ketuk pintu, assalamualaikum gitu. Terus dibuka sama Bapak, astagfirullahaladzim. Udah salah jawab salam. Salah jawab salam. Harusnya kan assalamualaikum dijawab, kenapa astagfirullahaladzim? Itu berarti takut, Pak. Ya. Kenapa kolektor lebih ditakuti daripada itu, Pak? Ketika Allah disebut wajilat qulubuhum ya. Allah disebut itu maknanya bisa dua, bisa memang Allah, bisa juga ancaman-ancaman Allah dijelaskan. Ketika ancaman-ancaman Allah dijelaskan, terus kita muncul rasa takut, gerak. Ciri orang hidup itu gerak, betul nggak, Pak? Kayak rumah tangga yang hidup itu gerak. Tahu gerak, Pak? Tambah tahun tambah naik, tambah punyaan, minimal punya anak. Iya kan? Terus bergerak, harta bertambah, terus rumah bertambah. Amal solehnya itu namanya bergerak. Ketika Allah disebut bergerak.
ada gerakan. Adzan, bergerak nggak Pak? Gerakan kaki Bapak langsung jalan. Nah, itu berarti kolbunya hidup. Ya, kolbunya hidup. Orang yang kolbunya hidup berarti lain kolbunya. Lain itu lembek, kayak agar. Itu namanya hati yang hidup. Gitu Pak. Nggak koswah, nggak keras. Kalau keras tidak akan paham ayat-ayat Allah. Ya, itu. Satu. Yang kedua, was-sabirina ala ma asobahum. Was-sabirina, apa tuh Pak artinya Pak? Orang-orang yang sabar. Berarti banyak nggak orang sabar Pak? Banyak, karena Quran nyebutnya bentuk jamak. Sabirina ala ma asobahum. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Kalau menimpa itu konotasinya enak apa tidak enak Pak? Tidak enak. Bapak kalau ditimpa sesuatu yang tidak enak, bisa nggak bersabar? Nah itu. Semua manusia itu mengalami 3 hal Pak. Semua manusia. Tidak siapapun. Masat humul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Semua manusia mengalami Pak. Cuman kalimatnya masat. Kalau masat itu maknanya nyentuh. Kalau nyentuh lama apa sebentar Pak? Nyentuh sebentar. Tapi biasanya kalau sebentar, kalau nggak enak terasa lama apa memang sebentar? Kalau nggak enak terasa lama. Sama dompet, dompet kempes sama tebel tuh lamaan mana Pak? Lamaan kempes ya, itu kapan keisi laginya kan gitu ya. Kalau tebel itu cepet ngalir gitu, ahli sodako ya, ngalir gitu. Masat humul baksa. Baksa tuh maknanya tidak punya duit. Semua orang pernah ngalami nggak punya duit. Bapak pernah nggak ngalami nggak punya duit? Sering? Astagfirullah, jangan sering atau Pak, nggak enak. Sekali-kali gitu kan. Yang disebut nggak punya duit itu bukan nggak punya duit sebetulnya ya. Dapatnya 10 juta, butuhnya 15 juta, itu namanya punya duit tidak? Tidak itu. Masih tengok iya 5 juta nak kemana deh. Nah itu namanya nggak punya duit ya. Nah tapi masat itu Pak sebentar aslinya gitu. Kemudian yang kedua wad-dharra. Dharra maknanya sakit. Semua orang pernah ngalami sakit. Bapak pernah sakit? Pernah ya. Nah, itu namanya dharra. Wa zulzilu yang ketiga. Zulzilu itu digoncangkan. Baik usahanya ataupun keluarganya ataupun jabatannya. Itu digoncangkan. Bapak pernah ngalami. Quran nyebutnya semua orang pernah. Cuman maunya jangan tiga-tiganya bareng. Bener nggak Pak? Yang nggak punya duit, ya sakit, ya nah itu Pak, remek Pak. Remek itu. Mau, karena semua orang ngalami satu. Tapi ingat, sobirina alama asobahu. Karena itu semuanya sebentar. Quran nyebutnya masat humul ba'sa iwadharra wazulzilu. Jadi sebentar, tahan itu. Tahan. Nah, itu yang disebut rizki batin. Jadi sabar itu adanya di rizki batin. 2 lagi bisa Pak? 2 lagi Pak ya? Ada 4 tadi syaratnya. Yang ketiga wal muqimis sholati. Mukim, sholatnya mukim. Mukim teh naon Pak? Menetap. Syarat yang ketiga harus sholatnya sudah menetap. Banyak duit ya sholat, kurang duit ya sholat, sehat ya, sakit ya. Nah itu Pak.
pusing, sholat seneng, itu namanya mukim, Pak. Kita kadang-kadang beda ya, beda. Orang bisulan satu aja nggak sholat, Pak. Bisulan di sini di pantat itu libur sholatnya. Nabi Ayub itu seluruh tubuhnya bisulan, sampai istrinya ragu, Kang, akang kan Nabi, kenapa nggak minta kepada Allah? Gitu, Pak. Ayub nangis, Pak. Nangisnya sedih. Sedihnya bukan karena penyakitnya, sedih kepada istrinya sudah tidak yakin lagi dengan kenabian suaminya. Gitu. Makanya Ayub sabar ya, Pak ya. Sabar. Kata Nabi Ayub apa? Kau pergi saja. Kau pergi saja. Kalau udah nggak sabar, pergi saja. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Itu Pak, Nabi Ayub. Ya, Bapak bisa nggak ngomong ke istri begitu? Pak, tong ke masjid atuh Pak. Terus Bapak bilang kayak kalimatnya Nabi Ayub. Nggak berani ya Pak ya. Itu syariat dulu Pak. Syariat dulu itu keras. Tidak seperti syariatnya baginda Rasul. Keras Pak. Salah sedikit itu. Yang keempat terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka yunfikun. Apa yunfikun? Yatasaddaquna, bersedekah. Gitu Pak. Nah, 4 hal ini kalau 4-empatnya ada di kita, maka kita layak menduduki kursi mukhbitin, dan kita akan selalu mendapat kabar gembira. Tidak ada kabar yang tidak enak diterima di dunia sampai di akhirat. Pak, anak Bapak lulus Pak, alhamdulillah. Pak, bisnis Bapak mulai bagus Pak, alhamdulillah. Semua berita-beritanya adalah berita-berita gembira, tidak ada berita yang menyedihkan. Syaratnya 4. Ya, ada 4-nya di diri kita, maka kita tergolong mukhbitin. Di dunia mendapat kabar gembira, di akhirat pun dapat surganya Allah. Ya, jadi balik lagi ke pokok masalahnya, satu amalan ketika dilakukan oleh kita bisa merusak 2. Yang pertama, mata hati kita rusak, dan yang kedua, memadamkan mata batin. Apa itu? Ragu dengan janjinya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ya Pak ya, bisa menjaga sehingga mata batin kita tetap bagus, mata hati kita juga tetap bagus, sehingga peka dengan ayat-ayat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kita doa dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wan nabiyina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.